tiba-tiba mereka menemukan air, dikenal air Zam-Zam. Ketika Nabi Ismail mengetuk kakinya, terus tiba-tiba Allah tuh ngetes lagi tuh keimanan Nabi Ibrahim. Dia itu mau dirubah tuh Nabi Ibrahim nyembelih domba, tapi digantiin tuh sama malaikat. Jadinya domba yang dia kasih domba biasa. Terus ibadah haji. Tiba-tiba tiba-tiba tes lagi tuh Allah Nabi Ismail disuruh ambil batu ditumpuk-tumpuk menjadi Ka'bah yang terkenal. Seperti halnya Nabi Ishak juga anak Nabi Ibrahim sebelum Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ishak itu masih kecil, anak cucuku orang yang tetap mendirikan sholat. Tiba-tiba habis umur gede, sholat. Nabi Ishak menjadi anak yang soleh. Nah, terus tiba-tiba ayahnya mengajak ke Palestina untuk mengaji. Akhirnya ketika sudah gede sekali, dia terus udah terbiasa. Akhirnya Allah mengangkat dia menjadi nabi. Satu hari Nabi Yusuf ketika masih kecil, Nabi Yusuf bermimpi. Dia itu bermimpi tentang sujudnya matahari dan bulan, 11 bintang, dan tiba-tiba dia bercerita ke ayahnya. Bercerita apa ya? Ayahnya wahai Yusuf, kau akan menjadi manusia yang istimewa. Betul. Terus Yakub itu lama-lama menyayangi Yusuf. Akhirnya kakak-kakak sepupunya iri tuh. Nah, akhirnya dia pun mengajak Yusuf ke sumur. Tiba-tiba ada yang menemukan dia. Ayah kakaknya sepuluh itu ya, ayah si Yusuf sudah dimakan serigala. Akhirnya nangis tuh ayahnya. Tiba-tiba ada pedagang yang menemukan Yusuf tuh di sumur. Tiba-tiba dia pun mengasihnya ke raja. Akhirnya Yusuf dibesarkan dengan raja. Akhirnya kakak-kakaknya meminta makanan. Akhirnya dia memaafkan mereka. Akhirnya diajak pergi. Nabi Ayub adalah nabi yang sangat sabar dan berdakwah. Nabi Ayub pun sangat sabar dan ikhlas. Terus yaitu syaitan yang sangat jahat bilang ke Allah, aku mau ledekinnya, hartanya diambil tuh sama syaitan. Tapi dia tetap tetap sabar. Akhirnya syaitan sampai kesal, ledekin terus. Akhirnya Allah pun memberhentikan. Tiba itu apa sih? sabar menghadapi semua cobaan itu. Akhirnya Allah menyembuhkan kutukan penyakit Nabi Ayub. Akhirnya selesai. Syuaib adalah nabi yang sangat Nabi Syuaib adalah tinggal di suatu negeri bernama negeri Madian. Madian itu negeri yang sangat subur dan yang orangnya di sana itu sangat makmur karena dia itu pintar dan sangat pintar bertani juga ya kan. Dan dia kalau lagi berdagang itu sering curang. Dia itu sering menyuri dan tidak mengasih uangnya. Akhirnya tiba-tiba
Nabi Syuaib datang tuh, tapi dia tidak mau mendengar. Akhirnya azab Allah datang. Udah. Bayi Musa dihanyutkan sama ibunya, dibuang ke sungai. Karena Raja Fir'aun yang sangat jahat, tidak ada yang boleh bayi laki-laki. Akhirnya istri Fir'aun menemukannya, akhirnya dirawat dengan baik. Ketika sudah besar, Nabi Musa itu akan Nabi Musa akhirnya menjadi anak yang sangat akhirnya tiba-tiba Fir'aun pun kan si Nabi Musa ke tempatnya Fir'aun, terus Fir'aun mengusirnya. Akhirnya Fir'aun pun mengejarnya ya, terus habis mengejar sampai ke lautan ini, di laut ini. Tiba-tiba Nabi Musa dengan tongkatnya dilempar. Terus akhirnya itu tongkatnya ke lautan. Akhirnya ketika sudah nyampai, Nabi Musa menyusul tuh. Tapi habis di sininya lautan, dia habis Nabi Musa gini tongkatnya lagi, itu tuh ituan apa sih? Dia tuh terhanyut. Nabi Musa diperintahkan untuk menerima kitab Taurat.